Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen C19 ingin membahas mengenai manajemen risiko agribisnis. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama kelompok, yaitu ada Muhammad Zidani, Beni Siswanto Simatupang, Desi Rahmawati, Siti Nurhaliza, Nofre Utami BR Panik, Jihan Siti Nabila Sihombing. Pengertian manajemen risiko agribisnis. Manajemen risiko adalah suatu cara dalam mengorganisir suatu risiko yang akan dihadapi, baik itu sudah diketahui maupun yang belum diketahui atau yang tak terpikirkan, yaitu dengan cara memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Macam risiko dalam agribisnis. Yang pertama, risiko berdasarkan sifatnya. A. Risiko spekulatif. Risiko spekulatif adalah suatu keadaan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian. B. Risiko murni. Risiko murni adalah sesuatu yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan. Yang kedua, risiko berdasarkan dapat tidaknya dialihkan. Yang pertama, risiko yang dapat dialihkan. Risiko yang dapat dialihkan yaitu yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek yang terkena risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi. Maka risiko yang tidak dapat dialihkan yaitu risiko yang tidak dapat dialihkan, yaitu semua risiko yang termasuk dalam risiko spekulatif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada perusahaan asuransi. 3. Risiko berdasarkan asal timbulnya. A. Risiko internal. Risiko internal yaitu risiko yang berasal dari perusahaan itu sendiri. B. Risiko eksternal. Risiko eksternal yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan atau lingkungan luar perusahaan. Komponen manajemen risiko agribisnis. Manajemen risiko memiliki komponen-komponen tertentu yang membedakannya dengan manajemen bisnis lain. Ada 8 komponen manajemen risiko. Yang pertama yaitu ada 1. Lingkungan internal. Lingkungan internal maksudnya adalah segala risiko yang kemungkinan terjadi di dalam internal perusahaan. Komponen lingkungan internal dalam manajemen risiko terkait dengan kedisiplinan karyawan, etika bekerja, kompetensi pegawai, tingkat kesejahteraan bawahan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada penentuan sasaran. Penentuan sasaran maksudnya adalah pihak perusahaan harus memasukkan sasaran risiko yang jelas yang akan coba diselesaikan melalui sistem manajemen. Di dalamnya biasanya tercakup 2 hal, yaitu risiko yang muncul dari statement visi dan misi usaha serta sasaran risiko yang datang dari kegiatan teknis atau operasional. Yang ketiga ada identifikasi peristiwa. Komponen manajemen risiko yang ketiga adalah identifikasi peristiwa. Maksudnya adalah tidak disebutkan manajemen risiko jika pihak perusahaan tidak memiliki data detail hasil identifikasi peristiwa. Yang keempat ada penilaian risiko. Penilaian risiko memungkinkan sebuah organisasi perusahaan ataupun bisnis untuk menilai sebuah kejadian atau keadaan dan kaitannya dengan pencapaian tujuan perusahaan atau bisnis tersebut. Yang kelima ada tanggapan risiko. Selain melakukan penilaian terhadap risiko, komponen manajemen risiko juga menentukan tanggapan atau respon terhadap risiko tersebut. Respon atau tanggapan tersebut bisa dalam bentuk menghindari risiko, mengurangi risiko, memindahkan risiko, dan menerima risiko. Yang keenam ada aktivitas pengendalian. Setelah diberikan tanggapan, selanjutnya yaitu penyusunan prosedur dan kebijakan yang membantu memastikan bahwa respon terhadap risiko yang dipilih memadai dan terlaksana dengan baik. Yang ketujuh ada informasi dan komunikasi. Aktivitas ini berfokus pada identifikasi informasi dan menyampaikannya kepada pihak terkait melalui media komunikasi. Informasi yang relevan diidentifikasi, diperoleh, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat agar personil dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Yang ke-8 ada pemantauan atau monitoring. Pemantauan atau monitoring adalah komponen terakhir dalam manajemen risiko. Proses pemantauan dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap komponen lainnya berfungsi sebagaimana mestinya.
Hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses monitoring adalah pelaporan yang tidak lengkap atau berlebihan. Mengelola risiko dalam agribisnis. Pengelolaan risiko merupakan upaya untuk menghindari atau mengurangi dampak risiko yang telah teridentifikasi. Strategi pengelolaan risiko pada bidang pertanian terdiri dari strategi budidaya, strategi pembagian risiko, diversifikasi, jaminan sosial, pasar berjangka atau asuransi. Adapun alat pengelolaan risiko antara lain asuransi pertanian atau asuransi biaya, asuransi hasil, asuransi pendapatan, asuransi indeks meteorologi, contact farming atau perdagangan berjangka komoditas pertanian. Strategi pada tingkat budidaya ditekankan kepada manajemen budidaya termasuk pemilihan produk dengan risiko rendah atau produk dengan siklus produksi yang pendek, memberikan kecukupan likuiditas dan diversifikasi produk. Strategi pembagian risiko termasuk kontrak produksi dan pemasaran, integrasi vertikal pasar berjangka, partisipasi pada pendanaan bersama dan asuransi. Jadi kesimpulan dari materi manajemen risiko agribisnis yaitu manajemen risiko adalah suatu cara dalam mengorganisir suatu risiko yang akan dihadapi baik itu sudah diketahui maupun yang belum diketahui atau yang tak terpikirkan, yaitu dengan cara memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Macam-macam manajemen risiko dalam agribisnis dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu risiko berdasarkan sifatnya yang terdiri atas risiko spekulatif dan risiko murni. Risiko berdasarkan dapat tidaknya dialihkan yang terdiri atas risiko yang dapat dialihkan dan risiko yang tidak dapat dialihkan, serta risiko berdasarkan asal timbulnya yang terdiri atas risiko internal dan risiko eksternal. Pengaplikasikan manajemen risiko yang dikembangkan di industri dilakukan dengan cara berbeda-beda, tergantung dari kebijakan industri tersebut. Contohnya pada industri pangan, salah satu bentuk manajemen risiko yang dikembangkan di industri pangan untuk menjamin keamanan pangan dengan pendekatan pencegahan, yang dianggap dapat memberikan jaminan dalam menghasilkan makanan yang aman bagi konsumen adalah HACCP. Hazard Analysis Critical Control Point. Demikianlah hasil pembahasan kami mengenai manajemen risiko agribisnis. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.